SD, kelas 5 SD, gue keluar dari sekolah. Terus gue minta izin sama papa, pengen keluar dari sekolah, pengen ngafalin Quran, dan alhamdulillah diizinin. Akhirnya gue fokusin ngafal Quran. Salah satu goals gue kenapa gue pengen ngafal Quran itu cuma satu. Gue cuma pengen bikin orang tua gue bangga, dan gue pengen ngebuktiin ke teman-teman gue bahwa ya tetap bisa gaul walaupun gue ngafal Qurannya enggak. Ya kan coy? Semua habis gue. Gue 11-12 sama Yonglek, lu tau Yonglek nggak? Iya tuh, Yonglek sebutannya Yonglek kalau gue belek. Iya. Jadi gue tetap ngapal Quran, gue gaul tapi tetap batas wajar, gue. Kalian semua suci, gue beri pahala, gue. Jadi gini, gue tuh pengen banget ya namanya pergi ke luar negeri, pengen jalan-jalan ke luar negeri, pengen sekolah ke luar negeri, dan gue nyari cara gimana caranya supaya gue bisa ke luar negeri tapi gratis. Jangan. Nggak bayar. Oh yang Gratis ya nggak bayar lah, gimana sih? Nggak gratis ya. Kalau gue cari cara gimana? Kalau misalnya ada orang yang gue, wih, lu mau fine-fine aja, lu mau keluar negeri gratis juga bisa, bokap lo, nyokap lo, keluarga lo, bla 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 bla. Itu salah. Itu salah. Ada yang kita suka mikir ya, kalau misalnya gue pengen keluar negeri, duit gue harus banyak. Itu salah. Salah banget. Gue pengen dapat beasiswa nih. Kan gue cuma lulusan SD, nggak sempat lulus SD juga karena kelas 5 SD gue udah keluar dari sekolah. Gue nggak ikut UN yang resmi gitu, gue ikutnya UN paket waktu itu. Lah, singkat cerita, gue mikir gimana caranya tuh bisa dapat beasiswa tanpa perlu pinter. Jadi belum juga tetap bisa keluar negeri. Gimana caranya? Jadi gini, di beasiswa itu ada banyak jalur. Ada jalur otak itu harus pinter. Ada jalur blow-on yang gak mesti pinter. Dan gue jalur blow-on. Tapi gak sembarang blow-on bisa masuk ke sana. Harus punya keahlian khusus. Apa itu keahlian khususnya? Misalkan bidang gue apa? Gue bisa ngajarin Quran. Maka beasiswa itu datang ke gue dengan cara apa? Dengan syarat gue harus ngajarin Quran di Amerika. Gue waktu itu ke Amerika coy. Jadi gue baru mikir bahwa oh iya berarti gue gak harus pinter dulu supaya gue bisa ke Amerika. Banyak orang-orang yang mati-matian belajar, dapat nilai bagus, punya ijazah yang bagus, pengen ngejar beasiswa, padahal beasiswa gak usah dikejar bos. Gue bertahun-tahun doa, dari pas gue keluar dari SD, gue doa kayak gini, ya Allah, jangan bikin saya yang nyari beasiswa, bikin beasiswa yang nyari saya. Dan itu kejadian. Itu kejadian betul. Kejadian betul. Tahun 2014 ada dapat beasiswa, gue sekolah di Jordan. Tahu Jordan nggak lo? Taunya beda doang sih. Sama gue juga. Jordan itu dekat sama Palestina, deket banget cuma 4 jam doang. Nah gue dikirim ke sana buat belajar Quran sama belajar hadis. Selesai dari sana gue pulang lagi tahun 2015 kemarin dapat beasiswa ke Amerika. Dan itu bukan cuma di satu kota aja, gue pindah-pindah dari New York ke Washington DC ke Los Angeles ke Houston, ke Colorado. Ke New Mexico. Gue keliling-keliling aja ya kerjanya di Amerika. Ngapain? Gue sekolah iya, gue ngajar juga iya. Umur gue belum nyampe 17 tahun saat itu. Saat gue ke Amerika belum nyampe 17 tahun, bahkan 16 tahun pun belum. Tapi gue masuk kuliah di Amerika. Kok bisa? Gue gak punya ijazah loh bos. Gue gak punya ijazah SMA, cuma punya ijazah SD sampai SMA itu pakai. Kok bisa gue masuk ke sana? Kok bisa? Jadi awalnya gini, gue daftar di Lado International City College namanya di Washington DC. Itu tempat kuliahnya, lo tau gak di mana? Hah? Di samping gedung putih, The White House. Di depannya gedung FBI. Keren gak lo? Iya, pekolan ini udah gedung CIA. Mata-mata pekolan bahasanya kayak 4 tahun. Iya. Jadi saat gue mendaftar ke sana, gue agak ragu. Gue yakin gue bisa. Gue gak pernah bilang gue gak yakin gue gak bisa. Gue pasti bilang, ini sih gampang lah, soal gampang insya Allah. Saat gue ke sana, itu gue ujian berlangsung selama 5 jam. Untuk masuk ke sana, itu ujiannya 5 jam.
tes lisan, tes pendengaran, tulis dan segala macam. Itu gue di sana dan itu super berat, super berat. Dan gue nggak paham, gue nggak ngerti apa yang diujiin, tapi gue berdoa, ya Allah, bikin ini pulpen, bikin ini pensil, gerak sendiri. Jadi ini bukan gue yang jawab, nggak tahu siapa yang jawab. Sebelum gue megang pulpennya, ini penting ya buat kalian. Kalau kalian pengen ujian begini caranya, dengar ini, mau nilai bagus nggak? Pengen nilai keren nggak? Pengen jadi juara kelas nggak? Ya belajar yang bener lah, gimana sih? Lah, itu pensilnya gue selawatin coy. Gue pegang itu pulpen, gue bacain sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, bikin di pulpen gerak sendiri, bikin dia jawabannya benar. Kalau saya jawabnya salah, benerin. Serius, serius. Lalu udah selesai, gue kasih lah tuh kertasnya ke prinsipalnya. Sampai di sana gue ditanya umurnya berapa, belum nyampe 17 tahun, bahkan 16 tahun belum waktu itu. Lalu beliau agak ragu buat terima gue karena ketentuan syarat untuk masuk ke sana sebenarnya umur 18-19 tahun. Masuk ke sana tuh segitu. Gue murid termuda di kuliahan itu. Lalu gue minta izin sama prinsipalnya, gue bisa buktiin kalau gue bisa. Umur itu bukan masalah, yang penting otaknya. Ya waktu belum sih. Ya, gue ngebuktiin gitu ke prinsipalnya bahwa insya Allah gue bisa, insya Allah gue menyanggupi apapun yang bakal diuji. Akhirnya semua ujian udah dikasih ke gue, dan lo tahu apa yang terjadi. Jadi gue kan ujiannya di komputer. Lo tahu apa yang terjadi abis itu? Iya, orang gue belum ngasih tahu. Jadi abis gue isi di komputer, gue dipanggil ke ruang prinsipalnya buat ngeliat hasil ujian gue. Dan ini luar biasa, ini keajaiban Allah. Saat gue ngeliat kertasnya, salah semua isinya. Salah semua isinya, itu bener-bener merah semuanya. Terus gue diem, berarti bener ya kalau gue belum on. Serius? Gak boleh nyerah gitu. Akhirnya gue minta izin sama prinsipalnya, gue pengen ujian lagi, tapi kali ini gak pengen komputer. Gue bilang, itu mau komputer aja, dia bilang usah. Iya beneran, gue nyalain komputernya. Lalu gue bilang, kenapa kita gak face to face aja, ujian langsung di depan mata gitu. Jadi ujian-ujian yang tertera di komputer dibacakan oleh prinsipalnya, lalu gue jawab di depan beliau. Dan yang terjadi apa? Gue diterima. Gue diterima dan itu gue langsung ngeloncatin 5 semester sekaligus. Jadi gue langsung ditempatin di semester 6. Gimana ceritanya? Gue gak ngerti kenapa ceritanya. Dia bilang, you have a really good ability. Lo punya kesempatan yang bagus, lo punya sesuatu istimewa. Dia bilang seperti itu ke gue. Dan gue ngerasa, what is that? Gitu. Apaan ya istimewanya gitu. Ternyata, gue gak tahu kenapa tiba-tiba prinsipalnya itu nempatin gue langsung di semester 6 tanpa melewati 1, 2, 3, 4, 5. Langsung gue ditempatin ke sana. Dan baru aja gue duduk di seminggu di sana di dalam kelas semester 6, gue langsung dipindahin ke kelas 7. Baru seminggu. Karena gue izin sama prinsipalnya, gue pengen ngajuin lagi ujian karena menurut gue di semester 6 terlalu gampang buat gue. Nah, gue izin buat langsung loncat ke kelas 7. Diizinin sama beliau, akhirnya dikasih lah itu setebel gini ujiannya. Lo bayangin setebel ini lo ngerjain dari jam berapa sampai jam berapa? Gue dari pagi jam 9 pagi gue kerjain, baru selesai jam 5 sore. Gue pulang dari sekolah, dari tempat kuliah itu jam 5 sore. Dan keesokan harinya gue langsung ngomong, jadi gimana? Hasilnya diterima gak? Langsung diterima di kelas 7. Dan gak lama, gak berlangsung lama, setelah 2 mingguan di sana, gue minta izin lagi buat pindah ke kelas 8. Karena ternyata di kelas 7 itu sama kayak kelas 6, menurut gue juga gampang juga. Akhirnya gue minta izin lagi. Gue pengen pindah ke kelas 8. Awalnya tadi izinin karena gue udah minta sebelumnya. Tapi gue ngerengek, gue minta sama prinsipalnya, kali ini gue pasti bisa ngelewatin kelas 8, sorry. Diizinin sama beliau. Dan kertas ujiannya lebih tebal daripada yang kemarin. Gue minta izin, beberapa gue kerjain di rumah, beberapa gue kerjain di sekolah. Alhamdulillah, keesokan harinya gue langsung nyamperin lagi prinsipalnya. Jadi gimana? Diterima? Minta diterima. Tapi dari 8 ke 9 gue tetap jalanin karena lumayan susah. Jadi gue tetap di situ. Akhirnya bulan Februari kemarin gue lulus.
Gue udah dapat diploma dari Lada International Institute College dan gue dinobatkan sebagai mahasiswi termuda dan pertama dari Indonesia. Gak ada lagi yang dari Indonesia di sana. Awalnya, kalau ada yang nanya, emang majornya apa? Gue ngambil bisnis bahasa Inggris, bisnis sama bahasa Inggris gue ngambil itu majornya, business management. So, gue mikir, kenapa Allah begitu baik sama gue? Kalau kita lihat, kalau yang kalian pikir, wah kayaknya enak banget ya, tinggal loncat, mau kemana loncat, gitu. Kayak kutu gitu. Iya gak? Gampang banget loncat kemana aja gitu. Ini bukan perkara yang mudah, tapi bukan juga sulit untuk dilakukan. Semuanya pasti bisa, gue percaya semuanya pasti bisa. Apa yang gue lakuin sebelum akhirnya gue bisa loncat kayak gitu? Bertahun-tahun yang lalu ketika gue keluar dari kelas 5 SD, gue masuk pesantren sana sini, gue pindah ke sana kemari, dan itu gak mudah. Itu gak mudah, semua gue lalui dengan air mata, gue lalui dengan hinaan dari teman-teman, karena gue gak sekolah, jadi mereka ngeledekin gue, Will, lu mau kerja di mana kalau lu gak punya ijazah? Will, lu mau kuliah di mana kalau lu gak punya ijazah? Will, lu gini, kalau lu gak sekolah ntar gimana? Gue nanya sama dia, gue kesel banget, gue diomongin kayak gitu, gue kesel, jujur aja. Gue bilang sama dia, gue tanya sama lo, yang punya masa depan ijazah apa Allah? Gue gituin. Ya Allah sih, tapi kan ijazah juga penting kata dia. Sekarang gini, kalau gue sekolah mati-matian cuma demi ijazah, itu gue salah bos, salah. Gue ke sekolah itu buat nyari ilmu sama berkah dari guru, bukan buat ngejar nilai. Jadi kalau misalnya waktu itu gue dapat nilai jelek, bokap nyokap tuh gak pernah marah sama gue. Karena apa? Karena bukan nilai yang gue tuju, bukan ijazah yang gue tuju, tapi berkah dari taat kita sama guru yang gue tuju. Itu melebihi orang-orang yang punya ijazah bagus. Lo perhatiin orang-orang di pesantren sama murid-murid yang ada di sekolah. Ya di sekolah dia, rajin banget. Kita ambil contohnya aja ya. Dia rajin tapi dia gak hormat sama guru. Dia rajin, nilainya bagus tapi dia gak taat sama guru. Dia ngebentak guru, dia ngelawan guru. Bedain sama santri yang ada di pesantren. Dia ngabdi di sana bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, belasan tahun dia ngabdi di sana tanpa belajar matematika, belajar IPA atau belajar apa, belajar kita, belajar ngaji. Itu aja ayo aja kayaknya apa ayo, bisa tunjuk apa ayo. Yang lebih gede siapa? Bisa jadi santri itu. Karena khidbahnya dia sama guru dan sopan santunnya sama guru itu yang bakal ngangkat derajat murid. Jadi kalian mesti hati-hati sama guru karena guru itu orang tua kita yang kedua sebenarnya. Jadi harus dihormati. Lah, sampai perjalanan gue di Amerika, gue tetap ngajar Quran di sana. Gue ngajarin anak-anak yang kisarannya umurnya 16 tahun, 18 tahun. Ganteng-ganteng semua gitu. Serius, itu gantengnya pol, gak disel. Jadi gue kalau lagi ngajar tuh astagfirullahaladzim, itu bener-bener konsennya terganggu sebenarnya. Cuman gue ngajuin ke kepala sekolah di madrasah itu, gue pengen ngajar yang cewek aja, yang cowok gue gak mau ngajar. Awalnya gue megang yang cowok juga, cuman gitu deh, gak fokus karena ganteng banget kayak Zayn Malik gitu ya. Seriusan kayak Harry Styles gue, kayak Niall Horan gue. Siapa yang fans One Direction di sini ada nggak? Jadi, iya gue cuma megang yang ceweknya aja, alhamdulillah. Di antara mereka ada yang udah latih buat ngafal Quran dan mereka curhat sama gue. Sebenarnya ya kalian harus bersyukur banget jadi remaja tinggal di Indonesia. Ini tempat sebagus-bagusnya tempat. Kalau lo lihat di sini fenomena anak remaja yang penuh drama, gue yang pakai bajunya kayak apa ada, pakai kaos kutang doang gitu. Gue pengen buka baju gue dan rasanya. Lah, itu tuh kalau kalian lihat betapa buruknya remaja di sini, itu masih mandi kalau gue lihat. Buruk banget kan kesannya gue kayak gini gitu kan, rokok segala macam. Itu nggak ada apa-apanya dibanding remaja di Amerika bos. Nggak ada apa-apanya di sini. Apaan cuma gitu doang. Ya kalau di Amerika langsung kalian bakalan kaget, bakalan shock. Makanya kalau misalnya ada yang pengen ke Amerika, gue pesen sama temen gue pengen ke Amerika, lu harus kuat imannya kalau di sana. Banyak teman-teman gue yang akhirnya ya gitu deh bablasan sampai di sana karena imannya dia nggak kuat. Gue udah yakin sama diri gue bahwa tujuan gue ke sana pengen ngajar Quran bakal ngejaga gue. Gue pasti gak bakal macem-macem. Kalau gue macem-macem,
ya itu dosanya kembali ke gue. Tapi alhamdulillah gue bener-bener kejaga banget selama di sana. Gue gak kesentuh dunia remaja di sana sama sekali. Apa yang terjadi di sana? Salah satu murid gue namanya Natasha, dia curhat sama gue, dia pengen banget pakai jilbab, cuman teman-temannya nggak mendukung. Karena dia sekolah di public school tuh kayak sekolah negeri, itu nggak ada yang pakai jilbab sama sekali, dan dia merasa minder. Dia pengen sholat, tapi nggak ada azan di sana sama sekali. Gue berbulan-bulan di Amerika gak pernah dengar azan kecuali di HP gue. Jadi gue nggak pernah dengar azan di masjid atau di mana tuh sama sekali enggak. Jadi gue cuma dengar azan di HP gue doang pakai aplikasi gitu. Kalau enggak ya gue nggak tahu kapan sholat, kapan apa gitu. Beliau juga seperti itu. Temen gue nih, murid gue Natasha juga seperti itu. Dia curhat sama gue gimana supaya ngebangkitin semangat pengen ngaji, pengen ngapal, pengen sholat. Dan gue ngerasa wah ini anak hebat nih, karena nggak semua anak Amerika kayak gitu. Lo bayangin deh, SMP aja mereka udah pakai kelambi. Itu hal biasa bagi mereka. Temen gue di kelas miras itu udah seperti air putih kemana-mana dibawa, dan termasuk di kelas. Jadi kalau misalnya ada yang masuk nih, gue di kelas lagi duduk, tiba-tiba ada yang ngeluarin botol miras, itu udah gak aneh lagi karena bagi mereka ya udah sama seperti air putih gitu. Kapanpun dimanapun mereka pasti bawa itu dan pasti diminum. Lalu gue sebenarnya ngeri hidup di lingkungan seperti itu. Gue rasanya pengen pulang aja ke Indonesia karena gue udah gak tahan di situ. Gue takut nanti gue kena pengaruh mereka. Tapi apa gue bilang, jangan sampai kita tinggalin dunia seperti itu. Kadang banyak orang pengen berubah lalu bilang, kalau lo pengen berubah lo harus pergi dari lingkungan buruk lo. Kalau gue enggak, gue pengen berubah. Gue gak bakal langsung tinggalin mereka begitu aja. Gue bakal tetap bertahan sambil gue ngajak mereka untuk berubah juga. Kalau lo punya temen yang menurut lo buruk, lalu lo tinggalin mereka, jangan ditinggalin, kasihan. Udah makin buruk, lo makin buruk aja gitu. Kalian bimbing pelan-pelan aja mereka berubah, insya Allah mereka bakal berubah. Lalu terus gimana caranya supaya kita bisa ngapal Quran? Yang pertama, tentuin dulu tujuan lo ngapal Quran pengen apa? Pengen jadi suaminya Wirda gitu? Enggak dong. Enggak boleh. Lalu pengen ngapal Quran pengen apa? Pengen beasiswa.